Halo, saya Obay Saputra. Di video ini saya akan menceritakan alur cerita dari film The Call. Baik, langsung aja ya. Film The Call bercerita tentang seorang perempuan bernama Jordan Turner. Kenalin, ini Jordan. Dia bekerja sebagai operator 911 yang menerima panggilan emergency atau panggilan darurat. Di awal cerita, Jordan mendapatkan panggilan dari Leah Templeton yang melaporkan ada orang yang berusaha membobol rumahnya saat ia sedang sendirian. Ini Leah yang menelpon 911. Jordan pun dengan sigap membantu Leah melalui telepon untuk memberitahu Leah apa yang harus dia lakukan. Saat pembobol ini berhasil masuk, Jordan menyuruh Leah untuk lari ke kamar dan menguncinya dari dalam sambil menunggu petugas kepolisian datang. Tapi sialnya, pintu kamar yang Leah masuki ternyata nggak bisa dikunci. Dalam keadaan panik tanpa harus tahu berbuat apa, Jordan menyuruh Leah membuka jendela kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur untuk mengecoh pembobol rumah yang masuk. Pada awalnya, rencana berjalan mulus. Orang jahatnya berpikir Leah berhasil kabur dari jendela. Tapi sialnya, teleponnya terputus. Ketika Jordan menelpon kembali, telepon yang digunakan Leah berdering. Orang jahat yang mendengar deringan telepon tersebut kembali ke atas untuk memeriksa kembali kamar yang ia masuki. Keadaan pun jadi tambah tegang ketika orang jahat masuk kembali ke kamar tempat Leah bersembunyi. Leah tegang, Jordan tegang, ibu supervisor tegang, saya pun juga ikutan tegang. Naas buat Leah, orang jahat itu berhasil menangkapnya. Jordan yang membujuk orang jahat tersebut untuk menyerah tidak berhasil. Leah dipukul sampai pingsan dan telepon pun ditutup. Jordan yang merasa stres dengan apa yang terjadi pergi untuk menenangkan diri. Jordan jadi ngerasa bersalah karena menganggap deringan telepon yang diakibatkan karena ia menelpon kembalilah yang menyebabkan Leah berhasil ditangkap dan diculik orang jahat tersebut. Keesokan harinya, berita tentang penemuan mayat penculikan seorang perempuan bernama Leah Templeton beredar di Breaking News TV. Jordan pun galau berat karena merasa gagal dalam pekerjaannya. Sementara itu di tempat lain, seorang remaja bernama Casey Wilson lagi jalan-jalan di mall bersama temannya yang bernama Autumn. Ini Casey. Ketika mereka berpisah, ponsel Autumn ternyata ketinggalan. Jadi Casey menyimpannya dan berniat untuk mengembalikan ponsel tersebut nanti. Di perjalanannya menuju mobil, Casey diserang oleh orang jahat yang membuat handphonenya terjatuh. Dia dibius dan diculik. Ketika ia sadar, dirinya sudah berada di dalam bagasi mobil orang jahat tersebut. Beruntungnya Casey, walaupun handphonenya sudah rusak, di saku celananya ia masih menyimpan ponsel milik temannya. Tapi sialnya itu adalah ponsel berbayar tanpa SIM card sehingga dia tidak bisa dilacak lokasinya. Dengan panik, ia pun langsung menelpon 911 saat itu juga, dan panggilannya diterima oleh petugas baru yang belum berpengalaman. Melihat ketidakmampuan petugas tersebut dalam menangani panggilan dari Casey, Jordan pun mengambil alih panggilan itu. Dengan tenang, Jordan pun memandu Casey untuk tetap fokus dan memberikan informasi sekecil mungkin untuk membantu melacak lokasi mobil si penculik. Seperti dari mana lokasi dia diculik, ciri-ciri orang yang menculiknya, perkiraan umur orang tersebut, warna mobil yang digunakan, dan pakaian apa yang lagi dipakai orang itu. Jordan juga menyuruh Casey untuk memberitahu apakah mobil tersebut sedang berada di jalan raya atau di jalan tol dengan memperhatikan kecepatan mobilnya. Berbekal petunjuk seadanya itu, Jordan mulai menyuruh petugas kepolisian yang ada di lapangan untuk mencari mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud. Jordan pun melanjutkan pembicaraannya dengan Casey. Dia kemudian menyuruh Casey untuk merusak lampu belakang mobil dari dalam bagasi tempat dia dikurung. Berbekal alat-alat yang sudah ada di bagasi, Casey pun berhasil merusak lampu belakang dan Jordan menyuruh Casey untuk mengeluarkan tangan dan melambai-lambaikan tangannya untuk menarik perhatian pengendara lain. Usaha Jordan dan Casey pun berhasil. Ada pengendara lain yang sadar dan menelpon 911 untuk melaporkan hal tersebut. Dari situlah didapatkan informasi tambahan dan informasi penting yang dibutuhkan seperti lokasi terkini dari Casey dan juga nomor plat mobil yang digunakan si penculik. Cuman sayangnya, itu adalah nomor plat curian. Ditambah lagi, orang yang melaporkan hal ini terlalu gegabah dengan terlalu mendekati mobil tersangka. Si penculik itu pun langsung curiga dan menyadari ada yang gak beres. Jadi dia langsung merubah arah dan keluar dari jalan tol. Situasi yang tadinya udah nunjukin titik terang, tiba-tiba berubah jadi kacau lagi. Untungnya, Jordan gak kehabisan akal. Dia pun menyuruh Casey untuk mengecek lagi barang-barang di bagasi yang bisa dia gunakan. Casey pun melaporkan kepada Jordan. Dia melihat obeng, kaleng cat, cairan pemutih, dan terakhir Casey melihat ada sebuah sekop. Casey pun jadi tambah panik karena dia pikir dia bakal dikubur. Jordan pun berusaha menyuruh Casey untuk tetap fokus. Casey pun disuruh untuk membuka kaleng cat dengan obeng dan menumpahkannya melalui lubang lampu belakang yang sudah dilepaskannya tadi.
Casey pun berhasil menuangkan satu kaleng cat untuk membuat jejak sehingga Jordan dapat memberikan instruksi tambahan kepada petugas lapangan untuk mengikuti mobil merah dengan jejak cat putih. Tapi kayaknya situasi nggak berpihak kepada Casey. Ketika mobil berhenti di lampu merah, pengendara lain memberitahu si penculik kalau ada cat yang keluar dari bagasinya. Ketika lampu hijau, si penculik pun langsung tancap gas. Si penculik yang nggak mau ambil risiko langsung berhenti di tempat yang aman, mengecek kembali bagian bagasi mobil miliknya dan mengancam untuk membunuh Casey. Ketika akan membius Casey, si bapak yang di lampu merah tadi pun datang dan bilang, "Hei, lampumu rusak, ada cat yang tumpah, kayaknya ada yang aneh deh." Terus si penculiknya ngeles dan bilang kalau, "Oh iya, ini berantakan banget, makasih udah ngingatin." Terus si bapak tadi kembali ke mobil, tapi menyadari ada yang mencurigakan, dia nelpon 911. Tapi si penculik gerak cepat banget. Belum sempat si bapak itu ngomong dengan operator 911, dia langsung diserang oleh si penculik. Mereka pun terlibat baku hantam, tapi yang kasihan si bapak malah tak sadarkan diri dihantam sekop si penculik. Singkat cerita, polisi pun akhirnya berhasil menemukan mobil si pelaku. Tapi sayangnya si penculik dan Casey udah pergi pakai mobil si bapak tadi. Cuman yang belum disadari penculik adalah Casey masih punya ponsel yang dia gunakan untuk berbicara ke operator 911 dan si bapak pemilik mobil ternyata belum mati. Ketika ia bangun dan menyadari ia berada dalam bagasi, dia pun panik dan membuat keributan yang memancing kemarahan penculik yang lagi duduk di kursi supir. Si penculik pun menepikan mobil dan membunuh si bapak tadi dengan beberapa kali tusukan obeng. Si bapak yang tadi kita pikir mati, akhirnya sekarang jadi mati beneran. Pembicaraan Casey dan Jordan pun berlanjut. Casey memberitahu Jordan bahwa mereka pindah mobil dan pergi entah kemana. Casey juga memberitahu Jordan kalau si bapak yang ada di bagasi bersamanya sudah dibunuh. Casey pun merasa sudah putus semangat, tapi Jordan tetap ngasih suntikan semangat bahwa ini akan segera diatasi. Jordan tetap melakukan tugasnya dengan membimbing Casey untuk memeriksa dompet si bapak yang udah meninggal tadi. Dan didapatlah informasi bahwa nama si bapak itu adalah Alan Denado. Jordan pun akhirnya dapat mengetahui jenis kendaraan dan plat nomor mobil yang saat ini digunakan oleh si penculik. Ketika si penculik mengisi bensin kendaraan, Casey dengan berani mencoba meloloskan diri dengan membuka lubang yang berada di belakang jok mobil. Teriakan minta tolongnya pun terdengar oleh pemilik SPBU. Tapi sialnya, ketika pemilik SPBU ingin menolong, si penculik yang belum selesai mengisi bensin menyemprotkan bensin tersebut ke bapak tadi dan membakarnya hidup-hidup. Casey ditarik lagi ke bagasi dan pingsan karena dapat bogoman mentah dari si penculik. Komunikasi Jordan dan Casey pun terhenti. Sementara itu di tempat lain, polisi melakukan olah TKP di mobil si penculik dengan mengambil petunjuk seperti sidik jari dan lain-lain. Dan dari sidik jari itulah kemudian didapat nama asli si pelaku, yaitu Michael Lewis Foster. Dari situ polisi dapat menggali informasi lainnya seperti tinggi badan, berat badan, dan yang paling terpenting adalah alamat si pelaku. Polisi pun langsung gaspol ke rumah Michael Foster. Di situ dia bertemu dengan istri dan dua anaknya yang masih kecil. Istrinya kaget setengah mati, gak percaya atas apa yang dituduhkan ke suaminya. Michael Foster akhirnya berhasil membawa Casey ke tempat praktek terlarangnya. Ketika sampai, dia baru menyadari bahwa selama perjalanan, Casey terhubung dengan Jordan, seorang dari 911 emergency. Jordan pun berusaha membujuk Michael Foster untuk melepas Casey. Fakta bahwa polisi sudah tahu identitas asli dirinya pun gak digubris olehnya dan telepon pun diputus. Tapi sesaat telepon diputus, kata-kata terakhir Michael Foster mengingatkan Jordan pada kasus penculikan pertama yang melibatkan Leah Templeton. Dia pun yakin seyakin-yakinnya dengan hal tersebut bahwa pelaku penculikan Leah Templeton dan pelaku penculikan Casey Wilson adalah orang yang sama. Di rumah Michael, polisi menemukan petunjuk tentang rumah orang tua Michael di Santa Maria Hills, tepat dengan lokasi terakhir ketika sambungan ponsel Casey masih terhubung. Ketika rombongan polisi sampai di sana, rumah tersebut kosong, Michael dan Casey pun gak bisa ditemukan, termasuk mobil curian yang dia gunakan. Sementara itu, Michael berhasil membawa Casey ke tempat prakteknya. Di sana, Michael membersihkan rambut Casey, membuka bajunya, dan mulai merapikan rambut Casey. Di saat Michael lengah, Casey berhasil menyemprotkan sesuatu ke mata Michael sehingga ia berhasil kabur. Tapi karena nggak tahu jalan keluarnya, Casey pun gagal meloloskan diri untuk ketiga kalinya. Di tempat lain, Jordan yang nggak menyerah akhirnya mendengarkan kembali rekaman percakapan terakhir antara dirinya dan Michael. Berharap mendapatkan petunjuk penting, tapi Jordan hanya mendengarkan suara dentingan dan menemukan jalan buntu.
Gak puas dengan hal tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah orang tuanya Michael di Santa Maria Hills. Di dalam rumah itu, Jordan memang gak menemukan petunjuk apa-apa. Tapi di sekitar rumah, dia menemukan kemungkinan lokasi terakhir dari Michael karena suara dentingan yang dihasilkan dari tiang bendera ini mirip dengan suara dentingan yang dia dengar di rekaman percakapan. Dari situ, dia berhasil menemukan ruang bawah tanah rahasia dan Jordan pun memberanikan diri masuk ke dalam sana. Berbekal senter, dia pun memeriksa tiap-tiap sudut ruang bawah tanah tersebut. Ketika Jordan menyadari keberadaan Michael, dia pun segera melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bersembunyi. Tapi Jordan kayaknya salah milih ruangan, karena nggak lama setelah itu Michael masuk ke dalam ruangan yang sama. Untungnya, Jordan masih sempat untuk bersembunyi. Ternyata ruangan tersebut adalah ruangan yang digunakan oleh Michael untuk memuaskan diri. Jordan yang memperhatikan tingkah nggak normal dari Michael dari balik lemari, menyadari bahwa Michael ternyata seorang psikopat yang tergila-gila sama rambut pirang korbannya. Hal itu dikarenakan Michael mencintai adiknya sendiri yang sudah meninggal karena terkena kanker. Bisa ditebak dong kalau adik Michael ternyata mempunyai rambut pirang. Itulah kenapa korban Michael adalah perempuan berambut pirang. Michael mengeksekusi korbannya dengan menguliti kulit kepala korbannya hanya untuk mengambil rambut pirang milik korban secara utuh, hanya demi memuaskan imajinasi liarnya. Ketika baru mulai menguliti kepala Casey, Jordan berhasil menghantam kepala Michael dengan sesuatu sehingga Michael roboh ke lantai. Jordan pun dengan cepat melepaskan ikatan tangan dan kaki Casey. Tapi sialnya Michael berhasil bangun dan terjadilah baku hantam antara Jordan dan Michael. Casey yang mulai sadar kemudian membantu Jordan menyerang Michael menggunakan pisau. Michael pun mengamuk dan membabi buta mengejar Casey dan Jordan yang berusaha keluar. Ketika sampai di luar, Casey berhasil menusuk Michael menggunakan gunting tepat di pinggangnya. Sebelum melakukan serangan balik, Jordan menendang Michael dari belakang yang menyebabkan Michael jatuh di lubang bawah tanah dan pingsan. Hal itu pun dimanfaatkan Jordan dan Casey untuk mengikat Michael di ruang prakteknya. Ketika Michael bertanya kapan polisi akan datang, Jordan dan Casey ternyata memilih untuk nggak memanggil polisi dengan skenario kalau Casey berhasil kabur, Jordan menemukannya di hutan, dan Michael menghilang. Mereka berdua pun meninggalkan Michael membusuk di ruang bawah tanahnya sendiri. Dan tamat. It's already done. Thank you yang udah nonton. Kalau suka dengan konten kayak gini silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Abesa Putra. To be continue.